Pengurutan atau sorting. Sorting adalah suatu proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak atau tidak teratur menjadi urut dan teratur menurut suatu aturan tertentu. Sorting bisa mengurutkan sekumpulan data berupa angka maupun tulisan. Beberapa contoh algoritma sorting yang sering digunakan antara lain bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, quick sort, heap sort, radix sort, counting sort, dan bucket sort. Misalnya pada aplikasi marketplace seperti Shopee, terdapat beberapa kolom dengan tulisan terkait, terbaru, terlaris, dan harga. Apabila kita klik kolom terbaru, maka kolom penjualan barang akan urut mulai dari postingan terbaru yang diposting penjual hingga yang sudah lama diposting oleh penjual. Kolom tersebut sudah urut mulai dari tanggal yang terbaru hingga yang sudah lama. Ini disebut dengan ascending. Jika kita klik kolom terlaris, maka akan muncul urutan produk dengan penjualan terbanyak di bagian paling atas kolom penjualan, disusul dengan produk-produk lain dengan penjualan yang lebih sedikit di bawahnya. Ini disebut dengan descending. Bubble sort. Bubble sort adalah algoritma sederhana untuk pengurutan sekumpulan data dengan membandingkan sekaligus menukar data. Secara garis besar, algoritma bubble sort memiliki dua tahap pemrosesan. Tahap pertama, kita akan melakukan pengulangan dari array ke 0 hingga array ke n-1. Setiap pengulangan, kita akan mengecek apakah indeks array sebelumnya lebih besar dibanding indeks array ke x. Jika iya, maka akan dilakukan pertukaran. Pada gambar di atas, terdapat array dengan indeks 45, 77, 35, 12, 101, dan 5. Maka diketahui n sama dengan 5. Kenapa? Karena indeks dari array dimulai dari angka 0. Setelah itu, kita akan melakukan looping dengan n sebagai titik acuan. Setiap kali pengulangan nilai n akan berkurang. Kenapa? Karena indeks terakhir dari array tersebut sudah pasti indeks array yang memiliki value terbesar, jadi kita tidak perlu mengeceknya kembali. Di dalam proses looping, kita akan mengecek apakah array indeks ke x lebih besar dibanding array indeks ke x-1. Dalam kasus ini, descending. Dalam kasus ini, ascending. Jika iya, maka lakukan pertukaran data. Kira-kira proses loopingnya akan menjadi seperti ini. Selain bubble sort, ada juga insertion sort. Insertion sort adalah algoritma sederhana untuk pengurutan sekumpulan data dengan membandingkan semua data dengan data-data yang telah ada sebelumnya. Untuk cara kerjanya akan saya jelaskan. Gambar tersebut adalah ilustrasi array yang menampung 6 elemen dengan pola yang acak. Terdapat garis putus-putus yang digunakan sebagai pemisah antara array yang sudah terurut di sebelah kiri dengan array yang belum terurut di sebelah kanan. Pada perulangan pertama, kita harus menyisipkan angka 1 ke posisi yang tepat, yaitu sebelum angka 4. Pada perulangan kedua, kita harus menyisipkan angka 8 ke posisi yang tepat pada array yang sudah terurut. Karena posisi 8 sudah tepat sebelumnya, maka tidak ada pertukaran. Selanjutnya, kita akan menyisipkan angka 3 ke array yang sudah terurut, yaitu pada posisi setelah 1 dan sebelum 4. Kemudian, kita menyisipkan angka 7 ke posisi setelah angka 4 dan sebelum 8 pada array yang sudah terurut. Perulangan kelima merupakan perulangan terakhir. Kita harus menyisipkan angka 2 ke posisi yang tepat pada array yang sudah terurut, yaitu di antara angka 1 dan angka 3. Selain itu, ada juga selection sort. Selection sort adalah algoritma sederhana untuk mencari atau menyeleksi bilangan terkecil atau terbesar dari daftar bilangan yang belum terurut dan meletakkannya dalam daftar bilangan baru yang dijaga keterurutannya. Selanjutnya adalah cara kerja dari selection sort. Kita akan mengurutkan data dari kecil ke besar. Oleh karena itu, kita perlu mencari nilai terkecil terlebih dahulu. Siapkan variabel pos atau posisi yang akan menampung indeks dengan nilai terkecil. Pada perulangan pertama, variabel pos dimulai dari indeks 0 dengan nilai elemen yaitu 5.
Kemudian kita cari apakah ada nilai lain yang lebih kecil dari 5. Pada indeks kedua kita menemukan terdapat angka 3 yang lebih kecil dari 5. Maka kita rubah variabel pos jadi sama dengan indeks 2. Selanjutnya kita cari lagi hingga elemen terakhir pada array. Kita menemukan angka 2 yang ternyata lebih kecil daripada 3. Angka ini berada pada indeks keempat, maka kita rubah variabel pos menjadi indeks 4. Kita menemukan bahwa angka 2 adalah angka terkecil sesuai dengan ilustrasi sebelumnya. Maka kita tukar dengan elemen pada indeks pertama. Indeks pertama telah menemukan nilai yang cocok dan selanjutnya dapat kita abaikan. Kita lanjut ke perulangan kedua dan ditemukan bahwa angka 3 adalah angka terkecil selanjutnya. Maka kita letakkan angka 3 berada di indeks setelah angka 2 dengan cara menukarnya. Pada perulangan ketiga, angka terkecil yang selanjutnya ditemukan adalah 5. Maka untuk memindahkannya ke posisi yang tepat, kita lakukan pertukaran dengan nilai pada indeks kedua. Kemudian pada perulangan keempat, kita menemukan angka 7 adalah angka yang terkecil. Lalu kita tukarkan dengan nilai pada indeks ketiga. Merge sort. Merge sort adalah algoritma pengurutan yang dilakukan dengan cara memecah, kemudian menggabungkan sekaligus mengurutkan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengurutan atas suatu data yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer karena jumlahnya yang terlalu besar. Untuk cara kerja merge sort terdapat gambar sebagai berikut. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah bagi array dari 7 elemen kode tersebut. Langkah kedua, array 1 adalah 11, 6, 3, dan 24. Array 2 adalah 46, 22, dan 7. Langkah ketiga, bagi kedua larik tersebut menjadi 2, yakni 11 dan 6, 3 dan 4, 46 dan 22, kemudian 7. Langkah keempat, bagi lagi array di atas menjadi nilai tunggal hingga tidak dapat lagi dibagi. Langkah kelima, bandingkan elemen di setiap daftar dan gabungkan dengan cara mengurutkan ke dalam daftar lain. Misalnya, bandingkan 11 dan 6 dan urutannya dibalik. Langkah keenam, bandingkan 3 dan 24. Mereka berada dalam urutan yang benar. Selanjutnya, bandingkan lagi 46 dan 22 dan masukkan 22 lalu 46. Selanjutnya, pertahankan 7 apa adanya. Langkah ketujuh, setelah itu bagikan daftar 2 nilai data yang berurutan dalam daftar yang terurut. Langkah ke-8, kemudian daftar akan terlihat seperti ini setelah penggabungan terakhir. Quicksort adalah algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition exchange sort. Algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak, biasanya dari tengah yang disebut dengan pivot, lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Hal ini dilakukan secara rekursif terhadap elemen di sebelah kiri dan kanannya sampai semua elemen sudah terurut. Cara kerja quicksort adalah sebagai berikut. Pilih satu elemen secara acak sebagai pivot, lalu pindahkan semua elemen yang lebih kecil ke sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar ke sebelah kanan pivot. Elemen yang nilainya sama bisa disimpan di salah satunya. Kemudian lakukan sort secara rekursif terhadap subarray sebelah kiri dan kanan pivot. Sebagai contoh, terdapat gambar seperti berikut. Mari kita urutkan datanya secara ascending. Kita punya 8 data dengan angka 4, 7, 3, 9, 2, 5, 11, dan 21. Kemudian kita pilih pivotnya angka 4. Kita bandingkan 7 lebih besar dari pivot, maka letakkan di sebelah kanan. 3 lebih kecil dari pivot, maka letakkan di sebelah kiri.
9 lebih besar dari pivot, maka letakkan di sebelah kanan. 2 lebih kecil dari pivot, maka letakkan di sebelah kiri. 5 lebih besar dari pivot, maka letakkan di sebelah kanan. 11 pun lebih besar dari pivot, maka letakkan di sebelah kanan pula. 21 lebih besar dari pivot, letakkan di sebelah kanan. Pivot itu kemudian kita bagi partisinya menjadi 2, yang lebih besar di sebelah kanan dan yang lebih kecil dari pivot di partisi sebelah kiri. Inilah cara kerja quicksort secara ascending, yakni urutan data mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Queue. Queue adalah metode penyimpanan objek-objek yang berupa sebuah antrean sehingga objek yang lebih dulu datang akan lebih dulu keluar. Cara kerjanya yang pertama, kita memiliki sebuah array yang dapat menampung 10 elemen, di mana hanya terisi sebanyak 6 elemen saja. Elemen pada indeks ke-0 atau indeks pertama bernilai 7. Kemudian, untuk melakukan dequeue pada array dapat dilakukan dengan mengeluarkan nilai pada bagian front atau indeks ke-0. Kemudian menggeser nilai-nilai selanjutnya. Pada ilustrasi tersebut, nilai yang berada pada indeks ke-0 adalah 7. Selanjutnya, jika ingin melakukan enqueue pada array, kita perlu mencari indeks di mana nilai elemen terakhir berada. Pada ilustrasi tersebut, indeks yang terisi terakhir adalah indeks keempat. Maka, kita masukkan nilai baru yaitu 13 di indeks kelima. Kita beralih pada stack. Stack adalah metode penyimpanan yang menyerupai tumpukan sehingga objek yang lebih dulu disimpan akan menjadi yang terakhir keluar. Pada ilustrasi tersebut, terdapat sebuah array yang berukuran 10. Terdapat variabel top yang berada pada indeks ketiga dengan nilai 2. Variabel top ini menunjukkan posisi di mana variabel teratas pada tumpukan, di mana nilai pada indeks top merupakan data yang terakhir di-push dan apabila ingin melakukan pop, maka nilai 2 adalah nilai yang pertama keluar.